Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih seputaran asam lambung dan masih bersama hobi Mas DJ. Oke, saudaraku, video kali ini saya rasa ini video sangat penting ya. Jadi mohon disimak dengan baik-baik karena ini saya akan menjelaskan masalah sesak. Jadi semua penderita asam lambung ini saya rasa merasakan yang namanya sesak, tuh, saudaraku ya. Jadi ketika sesak ini datang, nah jadi sangat meningkatkan anxiety. Oh, jadi anxiety itu sangat meningkat secara drastis jika kita merasa sesak. Jadi mau perih, mau begah, mau kelingan, mau deg-degan. Tapi sebetulnya kalau sesak itu tidak datang, tidak akan separah ketika ada sesaknya. Ya nggak? Jadi simak videonya baik-baik ya. Sebelum Anda melanjutkan video ini, saya mohon klik dulu tombol subscribe-nya dan like-nya karena itu sangat membantu channel ini supaya terus berkembang dan doakan supaya channel ini berkah bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan sesak yang dialami oleh penderita asam lambung dengan penderita penyakit lain. Nah, jadi supaya kalau kita tahu, kita tidak lagi cemas. Jadi simak videonya baik-baik. Jadi sesak ini ya, saudaraku, saya sering sekali baca di kolom komentar, itu ternyata masih banyak sekali yang bingung mengenai sesak. Karena memang saya akui, saya sendiri pun dulu hampir setiap hari itu merasakan yang namanya sesak. Walaupun intensitasnya itu naik turun. Nah, jadi sesak di asam lambung ini, pertama, itu tidak sakit. Sesaknya itu tidak terasa sakit, cekit-cekit, atau panas yang terasa di paru-paru, atau berat sekali, itu tidak sebetulnya. Itu lebih ke rasa tidak nyaman. Itu kita merasa terganggu oleh ketidaknyamanan itu. Nah, dicampur dengan nafas pendek, jantung berdebar, keluar keringat dingin, perut rasanya tidak karu-karuan. Nah, inilah yang membuat kita itu cemas. Jadi ketika kita misalnya bangun dari berdiri atau mengeluarkan tenaga, itu kita keling-keling ngos-ngos dicampur sesak. Dan memang sesak ini yang membuat kita itu sangat cemas. Yang cemasnya gimana? Takut kalau putus nafasnya, takut kalau berhenti, takut mati. Jadi memang seperti itu ya, lucu ya makanya kan dipikir-pikir. Wong orang nggak sakit kok, masa ya takut mati. Padahal kan cuma tidak nyaman. Dengan kita bersendawa atau kita mengalihkan pikiran, kita tenangkan dulu juga kan mereda. Tidak sepanjang waktu dalam 24 jam itu sesak terus. Dan sesaknya itu sama rata kan tidak. Jadi sesak yang dirasakan oleh penderita penyakit lain itu biasanya disertai dengan rasa sakit. Atau sebelum dia merasakan sesak yang terasa sangat signifikan, itu ada batuk, batuk terus setiap malam, setiap hari bertahun-tahun biasanya. Nah, terus berbunyi, bernapas itu berbunyi ngik, ngik. Kalau orang Jawa bilang itu mengi. Nah, itu dia lambungnya biasanya tidak bermasalah, itu bukan dari lambung, itu memang dari saluran nafas atau bagian paru-paru. Terus keluar sesuatu atau mungkin darah atau cairan apa ketika batuk. Nah, itu memang harus diwaspadai. Itu biasanya juga penyakit lain, bukan dari asam lambung. Tapi kalau misalnya penyakit asam lambung ini kan kadang sesak juga, terasa mau muntah seperti video yang saya sebelumnya, tapi tidak bisa muntah, keluar hanya cairan gumpalan ya pekat, kadang pahit, kadang warnanya kuning. Nah, itu tidak apa-apa, itu memang dari asam lambung. Jadi jangan cemas dulu. Nah, sesak juga yang dilakukan oleh jantung misal. Nah, saya pernah mengobrol dengan sahabat saya, dia pernah terkena serangan jantung. Itu katanya sakit sekali, memang nafas itu memang sangat pendek karena memang jantungnya membengkak sehingga mendorong area yang ada di dada, ruangannya di dada ini memang sangat menyempit sekali ketika memang orang yang mempunyai penyakit jantung. Itu juga sesak dan memang pendek dan keringat dingin, tapi keringat dinginnya juga tidak sedikit seperti kita. Penderita asam lambung ini kan sering keringat keringat dingin, tapi tidak banyak. Kalau yang pernah terkena gangguan jantung itu keringatnya banyak sekali. Seperti orang habis olahraga berat itu keringatnya banyak dan dingin. Nah, jadi beda ya memang ya. Tapi kalau memang kalau tidak tahu ya mungkin memang kita cemas ya, jadi memang wajar lah. Jadi saya sangat mengapresiasi Anda ketika Anda menonton video ini. Berarti apa? Anda itu kepo, Anda itu penasaran. Kok saya ini sakit seperti ini, kok nggak sembuh-sembuh sih? Saya baca di kolom komentar banyak yang sudah membaik, kok saya belum. Jadi saya ini sakit apa? Sebenarnya apa yang terjadi sama saya? Jadi saya pun sangat senang ketika Anda menyimak video saya. Berarti Anda itu mempunyai rasa ingin sembuh. Nah, perkuatlah itu.
teruslah semangat untuk sembuh karena memang penyakit ini bisa sembuh. Dan ketika kita memang sudah tahu cara-caranya, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, itu tidak sulit kok, tidak terlalu lama. Ya walaupun kadang masih kambuh, kadang sembuh, ya nggak apa-apa, memang wajar. Nikmati saja prosesnya. Jadi tetaplah bersabar, konsisten, dan disiplin. Semakin Anda jarang kambuh, maka Anda akan semakin cepat sembuh. Semakin Anda kurang bergerak, terutama di sore hari, Anda akan lebih lama sembuh dan anxiety Anda akan selalu datang. Ingat-ingat tuh saudara, itu sering sekali kata-kata itu saya masukkan ke video saya karena itu sangat motivasi, sangat mensugesti positif bagi kita para penderita asam lambung. Nah, jadi kapan sesak yang dirasakan oleh asam lambung ini? Nah, jadi perhatikan dulu. Pertama, yang jelas, yang paling signifikan kita merasakan sesak itu setelah makan. Jadi sebelum makan kita laparnya orang asam lambung ini nggak enak. Laparnya itu lapar campur sakit, campur pedih. Setelah makan, kok tambah sesak, pedihnya belum hilang, tambah sesak pula. Wah, itu membuat nafas pendek, membuat kita cemas, kadang keliang-keliang setelah makan, bukannya habis makan, bukannya badan tambah enak, kok tambah keliangan, tambah sesak. Ya memang seperti itu, wajar ya. Jadi usahakanlah sendawa. Nah, jika seperti itu, sendawakan dulu, terus sendawa sampai kira-kira memang agak-agak lega. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kita mengeluarkan tenaga setelah makan, terus ketika kita mengeluarkan tenaga, ketika kita mau tidur, ketika kita duduk terlalu lama, ketika kita memang kurang bergerak, ketika kita terkena dingin, terus ketika kita makan pantangan atau salah makan atau kurang tidur, kurang istirahat, kita terlalu capek. Nah, ini rata-rata sesak ini akan sering datang. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, sesak ini adalah sensasi yang paling memicu naiknya anxiety. Jadi kita rasa cemas kita terlalu sangat berlebih ini ya ketika sesak ini datang. Ya kan? Jadi jangan lagi cemas. Yang penting kita bisa menghandle apa-apa ya sensasi yang kita rasakan. Ketika sesak itu datang, kata Mas DJ ya memang seperti ini kok nggak apa-apa. Banyak loh yang sudah sembuh. Ya memang pernah rasakan semua kok sesak. Jadi untuk apa takut lagi? Nggak apa-apa, memang prosesnya seperti itu. Gitu saja. Kan lebih enak, kita lebih simpel mikirnya. Jangan dipikir-pikir. Kalau ketika sesak itu datang, Anda pikir-pikir, waduh sesak, waduh napas tambah pendek, oh tambah keliling-keliling. Nah itu Anda akan tambah merasakan yang tidak nyaman, Anda akan merasa lebih parah. Bisa-bisa Anda merasakan ingin jatuh, ingin pingsan. Saya pernah merasakan seperti itu ketika masih sesak bercampur pedih, bercampur keringat dingin, bercampur jantung berdebar. Saya rasa-rasa itu, oh, ngapa ini kok tambah tambah keling-keling, tambah oleng badan ini. Nah, jadi tetaplah santai saja. Lakukan apa-apa yang sudah saya sarankan di video-video saya sebelumnya. Jika tidak paham, diulang videonya atau tanyakan di kolom komentar. Jika saya tahu, insya Allah saya jawab atau saya buatkan videonya. Nah, jadi untuk saudaraku semua, jangan takut lagi sama sesak. Karena wajar lambung kita memang sedang bermasalah, sedang ada luka. Gas yang dihasilkan di lambung ini juga memang lebih banyak. Jadi pertolongan pertamanya ketika sesak itu datang, sudah sering saya bilang, usahakan dulu sendawa. Nah, jika dengan sendawa, itu akan membuat kita lebih lega. Minum air sedikit, setengah gelas saja cukup, jangan banyak-banyak. Nah, terus berjalan, santai, alihkan pikiran. Jadi ketika Anda sudah bisa melakukan itu, walaupun sesak itu datang, terus Anda usir, dia datang lagi, Anda usir. Ketika Anda sudah sering melakukan jalan sore, melakukan apa-apa yang sudah saya sarankan, sesak ini walaupun dia datang, ini akan terus mengurang. Terus mereda. Walaupun dia datang lagi nanti ringan. Terus bulan depan atau minggu depan itu sudah mulai lebih ringan lagi. Memang seperti itu, prosesnya memang lambat. Jadi jangan buru-buru penasaran kok tidak sembuh-sembuh ya. Memang seperti itu, makanya saya kasih tahu duluan supaya Anda tidak cemas. Ketika Anda tidak cemas, maka akal logika Anda akan berjalan. Anda akan lebih tahu apa yang Anda lakukan. Nah, jadi kalau ketika cemas, panik, ya tambah jadi. Panik tidak menyelesaikan masalah. Nah, gitu ya saudaraku ya. Pikir yang simpel-simpel saja. Pakai cara-cara deso, cara-cara orang kampung seperti saya. Insya Allah sembuh.
Jadi pertanyaan, mengapa kita ini sering sesak ini sudah terwakili oleh akun yang bernama Cinto Natael dan Roni Lizio. Jadi siapapun Anda yang menyimak video ini, tidak peduli agama Anda, tidak peduli suku Anda, saya doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Oke, saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena itu memutlak dari saya, karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.